Semangat pagi! Di sini Om Mahyayo menyapa Anda semua dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan bercerita tentang manajemen proyek konstruksi. Jadi bagi Anda yang memiliki rencana proyek konstruksi seperti renovasi rumah, atau membangun rumah tinggal, atau membangun jalan, drainase, jembatan, dan yang lainnya, alangkah baiknya Anda sedikit tahu tentang manajemen proyek konstruksi. Apa itu manajemen proyek konstruksi? Untuk artian mudahnya, manajemen proyek konstruksi itu bagaimana cara mengelola proyek konstruksi. Tentunya dengan harapan proyek konstruksi itu berjalan dengan lancar. Mari kita simak. Ya, di sini sudah muncul lingkaran dengan tulisan manajemen proyek konstruksi dan ada lingkaran di luar. Ya, jadi ini adalah penggambaran bagaimana cara mengelola proyek agar berjalan lancar. Jadi kira-kira faktor apa saja ya yang membuat proyek itu akan berjalan lancar? Pertama, money. Ya, uang. Uang ini memiliki peranan penting dalam sebuah proyek konstruksi. Bisa dibayangkan jika tidak ada uang, maka otomatis proyeknya menjadi kendala. Dan begitu juga kalau uangnya ada tapi kurang, itu juga berpotensi menjadi kendala. Tapi bagaimana kalau kelebihan uang? Ya, ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, karena ini keinginan semua orang. Oke, lanjut. Yang kedua adalah manpower. Ya, manpower atau orang. Jadi, ini juga memiliki peranan penting dalam kelancaran sebuah proyek. Kita bayangkan, ada uangnya, tapi tidak ada orangnya. Lalu siapa yang akan mengerjakan? Kemudian ada orang, tapi jumlahnya kurang. Ya, ini juga akan berpotensi menjadi kendala. Nah, bagaimana jika jumlah orangnya berlebih? Ya, tentu saja ini akan berpotensi menimbulkan pemborosan. Oke, setelah itu apa lagi? Material. Ini juga punya peranan penting dalam kelancaran proyek. Coba, uang ada, orangnya pas, tapi materialnya tidak ada. Nah, jadi apa yang mau dikerjakan? Ya, untuk material ini juga memerlukan perhitungan tertentu, ya. Apakah dengan menyuplai semua material dalam satu waktu itu adalah sebuah keputusan yang tepat? Belum tentu. Dilihat dulu dari proyeknya, apa yang dikerjakan, dan seterusnya. Oke, setelah material kira-kira apa lagi? Subscribe Om Mahyayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen, dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Mesin atau peralatan. Coba, ada uang, ada orang, ada material, tapi alatnya tidak ada. Kira-kira bagaimana? Tentu saja berpotensi terjadi kendala. Nah, untuk kebutuhan peralatan ini, tentu saja melihat dari material yang akan dikerjakan. Lalu bagaimana jika jumlah peralatannya itu berlebih? Tentu saja berpotensi terjadi pemborosan. Oke, setelah peralatan kira-kira apa lagi? Metode atau metode kerja. Jika uang ada, manpower ada, material ada, alat ada, tapi tidak ada metodenya. Kira-kira bagaimana? Wah, kalau faktornya karena tidak ada metode, ini bukan potensi lagi, ini pasti jadi kendala. Ya, kendala pekerjaan jadi redo, yang sudah dipasang jadi dibongkar, orang jadi cedera, dan seterusnya. Jadi penentuan metode kerja ini tidak selalu hanya bagaimana agar terpasang, tidak selalu hanya bagaimana biar bisa murah, tapi ada banyak sekali faktor di dalamnya. Kira-kira apa itu? Nah, makanya tonton terus sampai habis ya, biar tidak gagal paham. Oke, lanjut.
money atau uang. Ini saya jabarkan sedikit tentang faktor uang dalam kelancaran sebuah proyek untuk penggambaran saja. Ini penggambarannya. Pertama, ada namanya cash flow. Yang kedua, ada namanya rencana anggaran pelaksanaan. Apa itu cash flow? Ya, dari artinya saja sudah terlihat bahwa jika Anda akan memiliki rencana proyek konstruksi, maka Anda harus mengira-ira cash flow-nya ini akan seperti apa. Proyek Anda akan berjalan kira-kira berapa lama? 6 bulan? Setahun? 2 tahun? Nah, ini kira-kira cash flow-nya bagaimana? Nah, kalau seperti tadi, uangnya berlebihan, tentu tidak akan susah untuk mengaturnya. Nah, bagaimana jika uangnya tidak berlebihan? Ya, tentu saja Anda harus pintar-pintar mengelolanya. Misalnya, nanti di sana di 3 bulan saya dapat bonus, ya, misalnya yang pegawai atau yang pengusaha, nanti kemungkinan penjualannya akan bagus, atau akan ada panen raya, atau nanti akan ada penjualan aset-aset yang nilainya lumayan besar. Lain cerita lagi kalau Anda kontraktor atau pemborong, tentu sudah tidak asing dengan namanya cash flow. Apakah proyek ini ada DP-nya, terus nanti gimana bank garansinya, terminnya bagaimana, apakah per progres atau dibayar sekaligus pada saat selesai. Nah, itulah pintar-pintarnya kita dalam hal pengelolaan cash flow ini. Oke. Nah, di seputarannya cash flow ini itu ada istilah namanya CAPEX dan OPEX. Ya, seperti yang tertera, CAPEX itu adalah capital expenditure, OPEX itu adalah operational expenditure. Jadi mudahnya seperti ini. Kalau CAPEX itu dia arahnya lebih ke aset. Kalau OPEX itu adalah arahnya ke operasional proyek. Untuk gambaran mudahnya seperti ini. Kalau kita akan ngecor beton side mix, ya, bukan yang ready mix, side mix, itu tentu saja perlu molen, ya, concrete mixer, ya, molen lah gampangnya, dan juga semen, pasir, batu, kan seperti itu. Nah, molen ini itu masuknya ke CAPEX. Nah, yang menjadi OPEX-nya itu adalah pasir, batu split, dan semen. Atau lebih mudahnya lagi seperti ini deh. Proyek itu kan pasti butuh dokumen, ya, atau berkas. Nah, itu kan butuh namanya printer dan kertasnya. Jadi kalau dalam hal ini, printer itu adalah CAPEX-nya dan kertasnya itu adalah OPEX-nya. Oke? Lalu di seputaran cash flow ini ada namanya invoice atau termin. Invoice atau termin ini kurang lebihnya pengertiannya seperti ini. Ini adalah tagihan dari pemborong kepada pemilik proyek, ya. Bisa juga dari subkon ke kontraktor utamanya, karena dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Penyelesaian pekerjaan yang dimaksud ini seperti cerita sebelumnya, ya. Ada proyek yang dibagi beberapa tahapan termin, ya, progres 30% misalnya, 50, 75, terus 100. Jadi selama proyek berjalan dia bisa mengajukan invoice beberapa kali. Tapi ada juga proyek yang langsung selesai 100% baru invoice. Lalu ada istilah lagi namanya petty cash. Petty cash ini kurang lebihnya itu adalah uang yang dalam jumlah yang tidak besar untuk pembelian yang nilainya kecil-kecil. Biasanya petty cash ini dikirim secara periodik dan secara berkala dimintai laporan pertanggungjawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke rencana anggaran pelaksanaan. Di sini juga saya hanya akan menggambarkan secara sepintas saja apa itu rencana anggaran pelaksanaan. Jadi mungkin yang familiar itu adalah RAB atau rencana anggaran biaya. Nah, ini berbeda dengan rencana anggaran pelaksanaan. Nah, bedanya di mana? Kalau rencana anggaran biaya itu sifatnya dia seperti borongan, ya, lamsam, ya. Misalnya ya, ada pekerjaan pengecoran beton bertulang. Kalau di rencana anggaran biaya, biasanya itu muncul kubikasi beton harganya berapa. Sudah seperti itu saja. Tapi kalau dalam rencana anggaran pelaksanaan, itu pelaporannya lebih detail lagi dari itu.
Misalnya kalau pengecoran beton bertulang, berarti di situ tertera jelas berapa semen yang dibutuhkan, berapa sak, berapa pasir yang dibutuhkan, berapa batu split yang dibutuhkan, berapa batang besi yang dibutuhkan, berapa kayu yang dibutuhkan untuk gisting, berapa orang yang dibutuhkan untuk mengerjakan itu, dan seterusnya. Jadi memang rencana anggaran pelaksanaan ini tampilan laporannya itu lebih detail dari rencana anggaran biaya. Nah, ini saya contohkan ya, yang ada di seputaran rencana anggaran pelaksanaan itu ada detail pengadaan material dan alat, ada detail penempatan manpower, ada lagi detail biaya subkontraktor. Jadi meskipun pekerjaan itu dikerjakan oleh satu perusahaan, itu biasanya juga dalam perusahaan itu nantinya akan mensubkan lagi pekerjaannya ke subkontraktornya dia. Nah, biaya itu mestinya sudah ada di dalam rencana anggaran pelaksanaan. Kemudian ini ada lagi detail biaya overhead ya. Contohnya biaya overhead itu ya kalau di proyek yaitu kita mendetailkan biaya sewa untuk mes orang-orang yang akan bekerja di proyek misalnya ya, atau nanti di sana dia transportasinya seperti apa. Apakah akan charter atau sewa bulanan, demikian seterusnya. Itu contoh dari biaya overhead dalam proyek. Oke, setelah uang tadi apa lagi? Manpower atau orang. Jadi dalam sebuah proyek itu pasti ada struktur organisasi ya. Entah itu dia renovasi rumah yang tadi saya contohkan, atau membuat rumah tinggal, sampai ke yang proyek konstruksi yang besar, itu pasti ada yang namanya struktur organisasi. Ya kalau dia sifatnya proyeknya kecil, tentu akan lebih ringkes ya. Misalnya renovasi rumah tadi berarti dari yang punya rumah ke pemborongnya. Pemborongnya nanti punya kepala tukang, helper, dan seterusnya. Di sini saya akan mencontohkan ya struktur organisasi yang ada di proyek. Nah, biasanya dikenal ada namanya project manager. Nah, ini untuk di lapangan ya. Ini beda lagi nanti kalau yang di kantor pusatnya biasanya kan ada dua seperti itu. Satu untuk yang di kantor pusatnya, di office-nya, satu lagi yang di site ya. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk yang ada di site. Nah, ini hanya contoh saja ya. Ini tidak serta-merta saklek seperti ini contoh saja. Di sini saya mencontohkan project manager itu membawahi beberapa jabatan seperti SOM atau Site Operational Manager, ada lagi namanya Site Engineer Manager, ada lagi Quality Control, ada lagi SHE. SHE itu adalah Safety, Health and Environment, ya tentang keselamatan kerja intinya dan tentang lingkungan ya. Kemudian ada administrasi. Sekali lagi saya bilang ini hanya contoh saja untuk gambaran tentang pengelolaan orang di dalam proyek. Site Operational Manager ini biasanya dia membawahi ada supervisor baja, supervisor sipil, supervisor MEP. MEP itu adalah Mechanical, Electrical, Plumbing. Ya, jadi kaitannya dia dengan kelistrikan, pipa, ya seperti itulah. Kemudian ada mandor, ada tukang. Nah, satu rangkaian ini kaitannya dengan Site Operational Manager. Ini juga sebutannya sebenarnya bisa beda sih. Ada juga yang sebutannya dia superintendent ya, karena jalurnya supervisor ini kan atasannya bisa juga dikatakan superintendent. Jadi sekali lagi ini hanyalah gambaran saja. Nah, kalau Anda punya cerita tentang struktur organisasi di proyek Anda, bisa tuliskan di komen. Oke, kita lanjut. Site Engineer Manager. Kira-kira apa saja di seputaran Site Engineer Manager? Ya, ada engineering, ada quantity surveyor, ada drafter, ada logistik, ada gudang. Sekilas tentang istilah-istilah yang muncul di sini, misalnya engineering itu adalah bagian yang ngurusin rekayasa. Engineering ya rekayasa kan seperti itu. Misalnya beton, ya, jadi dia harus paham betonnya itu mutunya K berapa, pakainya merek apa, semen itu butuh saya tambah lagi atau tidak, besinya seperti apa, ukurannya berapa, mereknya apa, dan lain-lain. Itu semuanya di wilayah engineering. Lalu kemudian quantity surveyor. Kurang lebihnya quantity surveyor itu adalah seperti mirip gimana ya? Gampangnya estimator
harga. Ya. Jadi dia harus punya data harga yang mendekati untuk proyek yang dia kerjakan. Kurang lebih seperti itu. Kemudian drafter, apa itu drafter? Jadi ya bagian yang memproduksi gambar-gambar proyek. Sedikit penjabaran lagi, itu kalau dalam gambar proyek itu ada dikenal design drawing, ada shop drawing, ada as-built drawing. Itu 3 gambar itu berbeda semua. Oke, kemudian lanjut lagi ke logistik. Ya, logistik itu adalah bagian pengadaan dari sebuah proyek. Jadi data-data tadi seperti semen ini mereknya apa, butuh berapa sak, besinya ini merek apa, ukuran berapa batang, itu masuk ke logistik, dan logistik ini nanti memproses untuk pengadaan. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada gudang. Ya, ini gudang ini kaitannya dengan logistik ya. Ya, semua tahulah gudang itu berarti kan penyimpanan dari pengadaan yang sudah kita beli. Dan kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke quality control. Subscribe Omah Yayo. Tekan tombol subscribe-nya, lalu tekan like-nya, kemudian tuliskan komen dan share jika Anda suka dengan video ini. Oke, kembali ke video. Nah, untuk gambarannya, quality control ini dia di bagian pengecekan kualitas. Misalnya ada pekerjaan jalan. Kita semua tahu jalan itu berarti ada pekerjaan tanah dan pekerjaan batu. Nah, bagaimana kita tahu itu tanahnya sudah keras, sudah padat, dari mana? Nah, disinilah tim quality control ini masuk untuk mengecek hasil dari pekerjaan tanah tersebut. Misalnya dia cek dengan alat DCP. Ya, nanti hasilnya akan ketahuan CPR-nya itu berapa persen. Nah, di situ ketahuan ini kesimpulannya seperti apa, apakah masuk kriteria atau tidak. Oke, sekarang kita lanjut ke SHE. SHE, Safety, Health, and Environment ya. Jadi intinya tentang keselamatan bekerja dan pengelolaan lingkungan agar tidak tercemar. Kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya itu ada safety officer, ada safety man. Jadi bedanya itu kalau safety officer dia mengelola sistem safety-nya. Jadi CSA-nya bagaimana, HIRA-nya bagaimana. Nah, safety man ini biasanya lebih ke implementasi di lapangan. Nah, selanjutnya ada administrasi. Jadi sebuah proyek itu pasti memerlukan administrasi. Di seputaran administrasi itu ya misalnya ada absen atau cuti dan seterusnya. Oke, ini tadi tentang manpower. Selanjutnya apa? Material. Untuk material proyek ini juga hanya sebagai gambaran saja ya. Di sini saya tampilkan ada 3, yaitu material pekerjaan baja, material pekerjaan sipil, dan material pekerjaan MEP. Untuk pekerjaan baja misalnya ada white plank atau WF ya. Kemudian ada H-beam, ada T-beam, ada castellet beam, ada turnbuckle, ada bracing, dan lain sebagainya. Kemudian material pekerjaan sipil. Ini ada semen, pasir, batu, kayu kaso, kayu papan, gypsum, KRC, plywood, ACP, HPL, dan lain sebagainya. Untuk material pekerjaan MEP ini contohnya ada pipa PVC, pipa skedul, MCB, saklar, embodus, fitting, grease trap, fluid drain, tangki FRP, IPC tank, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke mesin atau peralatan. Ya, ini juga sepintas saja. Ini saya tampilkan 3 seperti tadi, ada baja, ada sipil, ada MEP. Kira-kira peralatannya contohnya apa? Di pekerjaan baja ini alatnya contohnya ada cutting torch, ada cutting wheel, ada mesin las, kunci torsi, ratchet sling, webbing sling, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pekerjaan sipil, peralatan misalnya concrete mixer atau yang sering dikenal molen. Kemudian ada bar bender, ada bar cutter manual, ada ramset gun, ada concrete pump, dan lain sebagainya. Kemudian untuk di MEP, ini contohnya alatnya ada test pen, multimeter, alat bore grounding, kemudian ada mesin las pipa PVC, tan crimping, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi contoh peralatan. Kemudian kita masuk ke metode kerja.
Jadi dalam penyusunan metode kerja ini tidak hanya tentang bagaimana pekerjaan ini bisa selesai atau bagaimana caranya murah, tapi ada banyak hal yang berkaitan dengan metode kerja ini. Apa saja? Zero accident atau 0 kecelakaan kerja. Siapa sih yang mau kita kerja terus celaka? Nggak ada yang mau. Makanya harus dipilih metode kerja yang aman. Kalau sebelumnya tadi saya sempat menyebut JSA, itu adalah kepanjangan dari Job Safety Analyst. Nah itu tadi tujuannya apa? Ya ini, Zero Accident. Oke, selain Zero Accident, apalagi? Low cost. Ya, metode kerja yang low cost. Ini sudah umum ada di mana-mana. Oke, lanjut. Metode kerja yang tepat guna. Tepat guna ini menurut saya ini mungkin mirip-mirip dengan efektif. Ya, jadi metode kerja yang efektif. Oke, lanjut, apalagi? Metode kerja yang tepat waktu. Jadi misalnya seperti cerita di awal tadi, kita rencanakan proyek ini 6 bulan misalnya. Ya, kita harus memilih metode yang tepat agar proyek ini benar-benar selesai dalam 6 bulan. Nah, di dalam proyek itu kan pasti banyak sekali item pekerjaannya. Nah, makanya perlu dipikirkan secara matang. Oke, lanjut. Legal comply atau kepatuhan peraturan. Jadi contohnya begini, misalnya Anda memutuskan proyek ini memakai genset. Nah, untuk beberapa kapasitas genset itu memerlukan izin dari pemerintah, namanya SLO atau Sertifikat Layak Operasi. Nah, jadi memang harus betul-betul dipikirkan secara matang untuk penentuan metode kerjanya. Oke, itu tadi cerita tentang manajemen proyek konstruksi. Mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.